Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Para pemirsa yang diberkati Tuhan yang menyaksikan acara kita saat ini ataupun yang ikut bergabung dalam media Zoom ini dalam acara Bible Study Interaktif Online 10 hari penginjilan anak-anak se-Uni Indonesia kawasan Barat yang dimulai tanggal 30 November hingga 11 Desember 2020. Di saat ini, di hari kelima ini, saya sangat berbahagia boleh menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Teman-teman, anak se-Uni Indonesia kawasan Barat, dan terima kasih juga kepada orang tua kami yang turut mendampingi. Perkenalkan, nama saya Zivana Elena Putri Purba, perwakilan dari anak-anak sedaerah Sumatera kawasan Utara dalam menyampaikan firman Tuhan bagi kita saat ini. Tetapi, marilah terlebih dahulu kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita di dalam mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Sertai kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan yang akan saya bawakan hari ini berjudul Pemberitahuan di Dinding. Pelajaran yang saya sampaikan bagi kita saat ini diambil dari buku Allah Mengasihi Aku 28 Cara. Teman-teman dan orang tua yang dikasihi Tuhan, Allah sangat mengasihi kita. Kasih-Nya yang tidak terbatas selalu berlimpah bagi kita semua. Dia selalu peduli terhadap segala persoalan yang kita hadapi. Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Dia selalu memelihara kehidupan kita dan mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 bagian B dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Jadi Allah lah yang pertama mengasihi kita manusia berdosa ini. Oleh karena itu, kita juga harus mengasihi Allah. Kita harus memberitahukan kepada orang lain bahwa kita benar-benar mengasihi Allah. Pernahkah kita ingin memberitahukan dan mengingatkan sesuatu di dinding kita dengan cara menggantungkan atau menempelkan di dinding kita? Teman-teman yang diberkati Tuhan, apakah yang biasanya ditempelkan orang di dindingnya? Ada yang menempelkan foto-foto, hiasan, piagam, sertifikat, penghargaan, dan lain-lainnya. Mengapa ditempelkan di dinding? Biasanya supaya gampang kita dilihat untuk mengingatkan kita atau supaya dilihat oleh orang lain. Teman-teman dan orang tua yang kami kasihi, di dalam Galatia 3 ayat 26 sampai 27, firman Tuhan mengatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Firman Tuhan yang sungguh indah ini mengingatkan kita semua bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita disebut anak-anak Allah karena kita memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Siapa saja dan Tuhan tidak akan membeda-bedakan. Yang memiliki iman kepadanya pasti akan disebut anak-anak Allah. Saat kita dibaptiskan atas nama Kristus, kita sudah menerima pada diri kita sendiri sifat Kristus itu sendiri. Wow, sungguh bahagia kita bisa menjadi anak Allah. Sedangkan menjadi anak orang hebat di dunia ini saja, kita sangat bangga seperti anak para pejabat, anak para pembesar. Kita sangat bangga. Apalagi jika kita ini adalah anak Tuhan. Siapakah teman-teman yang bangga menjadi anak Allah? Boleh tunjuk tangan. Terima kasih. Pasti kita semua senang menjadi anak-anak Allah. Jadi, marilah kita senantiasa beriman kepada Yesus
Kristus, anak Allah, Sang Juru Selamat manusia berdosa. Teman-teman, ada satu cerita oleh Charles Mills dan juga Linda Koch, dan saat ini saya mau ceritakan. Suatu saat ketika Linda berkunjung ke sebuah praktek seorang dokter, ketika dokter sedang memeriksanya, dia menunjuk ke sesuatu dinding dan dokter tersebut pun menjawab, "Itu adalah surat izin praktekku. Tanpa ini aku tidak akan bisa mempraktekkan ilmu kedokteranku." Mengapa? Karena surat izin membuktikan bahwa aku dilatih tentang bagaimana tubuh manusia ini bekerja. Surat izin itu memberitahukan kepada semua orang yang datang kemari bahwa aku memenuhi syarat membantu mereka menjadi lebih baik. Aku juga ingin ada pemberitahuan di dindingku. Kemudian dokter tersebut menjawab, "Kamu punya kok," kata dokter tersebut. "Kamu kan punya surat baptisan," kata si dokter. Surat baptisan itu memberitahukan bahwa kamu sudah belajar sesuatu tentang Allah, dan kamu juga sudah belajar tentang hukum Tauratnya dan kasih karunia-Nya. Itu juga menunjukkan bahwa kamu mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Itu memberitahukan kepada semua orang bahwa kamu memenuhi syarat untuk membantu mereka belajar lebih banyak tentang Juru Selamat. Itu juga menunjukkan bahwa kamu menjadi anggota gereja Allah. Oleh karena itu, kamu harus bangga dengan pencapaian ini, kata sang dokter. Setelah dia pulang ke rumahnya, dia menggantungkan surat baptisannya di dinding kamarnya. Teman-teman, tahukah kita 2000 tahun yang lalu saat Tuhan berada di dalam dunia ini, murid-muridnya mengikuti kemana saja Yesus membagikan kabar baik. Bahkan setelah kematiannya pun, murid-murid menyaksikan tentang Juru Selamat yang sudah bangkit dari kematian. Akhirnya ratusan ribu orang sudah dibaptiskan untuk menerima Tuhan dan Juru Selamat mereka hingga saat ini. Di dalam Alkitab ada seorang murid Yesus yang diutus kepada seorang pria dari Ethiopia. Pria ini adalah bendahara dari Raja Ethiopia. Setelah Filipus menjelaskan mengenai kitab suci, dia percaya dan segera menghentikan keretanya di tepi sungai dan meminta untuk segera dibaptiskan. Ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 38. Orang Ethiopia itu pulang ke rumahnya dengan sukacita, dan itu adalah saat yang berbahagia di dalam hidupnya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tahukah kita bahwa baptisan adalah simbol pembersihan di dalam diri kita? Ini adalah saat kita meminta Yesus masuk ke dalam kehidupan kita dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Baptisan adalah simbol kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Teman-temanku, baptisan dalam bahasa Yunani disebut baptizo, artinya mencuci atau mencelup. Makanya saat kita dibaptiskan, kita harus ditenggelamkan di bawah air seperti yang tertulis di dalam Markus 1 ayat 9. Ketika kita masuk ke dalam air, kita dikuburkan sebagai orang yang berdosa dan kotor. Tetapi ketika kita keluar dari air, kita menjalani kehidupan baru bersama Yesus seperti yang tertulis di dalam Roma 6 ayat 3 dan 4. Saat ini, Tuhan memanggil kita semua teman-teman yang dikasihi Tuhan. Jika kita sudah dibaptiskan, dengan bangga marilah kita taruh surat baptisan kita dalam suatu bingkai dan gantungkanlah itu di dindingmu. Jika kita belum dibaptiskan, buatlah suatu keputusan untuk dibaptis, atau boleh membuat sertifikat yang berkata anggota gereja Allah di dalam pelatihan. Sertakanlah gambar tentang apa yang akan kamu capai untuk Yesus suatu hari kelak. Kamu juga pasti akan dibaptiskan.
Terima kasih bagi kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan iman kita dan mempersiapkan kita bagi kedatangan Yesus yang kedua kali, supaya kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan memberkati kita semua, teman-teman, saudara-saudari, para orang tua kami dengan berkat yang berlimpah. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Sertai kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.